Saudara, saya berbahagia kalau di sini ada 24 sampai 25 orang yang punya hati dan beban. Saya percaya kalian ada di sini berarti punya kerinduan bahwa saya akan memimpin sebuah kelompok anak muda umur 14 sampai 18 tahun. Betul? Atau ada di sini yang cuma Kak, saya numpang lewat aja, saya numpang nongol aja Kak. Saya pikir tidak. Teman-teman yang ada di sini punya hati dan beban bagi anak-anak usia 14 sampai 18 tahun. Usia-usia yang sangat penting yang akan membentuk bangsa. Usia-usia yang penting untuk dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Karena tema ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana sih menjadi mentor, menjadi coach bagi anak siswa usia 14 sampai 18 tahun. Kita tadi lihat bagaimana gereja mengalokasikan anggarannya cuma 3% buat anak-anak dan remaja. Sementara yang lainnya untuk gedung, untuk konsumsi, untuk yang lain-lain. Kantas tidak punya dana, bahkan dana camp ini masih kurang gitu ya. Tapi kita menginvestkan semuanya itu untuk anak muda potensial usia 14-18 tahun. Saya membayangkan kalau di sini aja satu orang memimpin minimal 2 orang saja. Dari 24 orang membimbing 22 orang saja, maka sudah ada 50 orang yang dibimbing selama usia 14 sampai 18 tahun. Berarti ada 50. Betul? Tapi saya percaya di sini mungkin tidak cuma 2, ada yang pegang 4 orang. Satu kelompok, kalau dia pegang 2 kelompok, mungkin bisa pegang 6 orang atau 8. Kita tidak menuntut lebih, tetapi minimal kita punya hati untuk memimpin. Masa kalian nggak kasihan sama Kak Maria pegang 8 kelompok? Kalian nggak kasihan sama Kak Tommy di Banyuwangi itu pegang berapa? 11 kelompok. Hari-harinya hidupnya untuk KTP dan untuk anak-anak. Sepertinya seperti sebuah pekerjaan yang sia-sia, sepertinya sebuah pekerjaan yang nothing gitu ya. Apa melayani anak muda, kere gitu ya, nggak menghasilkan sesuatu. Tapi kita sedang menginvestasikan sesuatu yang penting bagi masa depan gereja. Mentoring dan coaching, AKK dalam bertumbuh. Nah, teman-teman nanti akan menjadi PKK. Teman-teman adalah calon PKK. Siapa yang merindukan akan memimpin 1 tahun lagi sudah pegang, atau 6 bulan lagi akan pegang 1 kelompok, silakan angkat tangan yang tinggi. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi ada 1, 2, 3 dalam 6 bulan ini. Berarti kan ke depan ini siswa baru sudah masuk nih. Itu sudah menjadi pulang dari sini, sudah harus menjadi doa kita. Bagian ini akan mempersiapkan gimana kita nolongin mereka supaya mereka bertumbuh mengenal Kristus lebih lagi, supaya mereka ditolong supaya sama seperti kita, gitu ya. Mentoring dan coaching. Apa itu mentoring? Apa itu coaching? Siang ini, sesi ini saya akan lebih menjelaskan tentang mentoring dan coaching secara teori, secara ini gitu ya. Siang nanti lanjutannya lebih ke dalam lagi. Baik, mari kita lihat bagian ini. Kita buka bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 2. Kita baca sama-sama ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 2 ini harusnya ada di ayat hafalan setiap calon PKK. 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripada Tuhan percayalah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Surat ini kan ditujukan kepada Paulus, kepada siapa? Timotius. Jadi dia mengatakan kepada Timotius, Timotius, apa yang telah engkau dengar? Apa yang didengar oleh Timotius? Tentu firman Tuhan, tentu pengajaran
pengajaran yang mulai diajarkan sejak awal sampai Timotius kemudian menjadi calon hamba Tuhan di Efesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, sekarang tugasnya engkau sudah dilatih, engkau sudah dikasih banyak kesempatan, engkau sudah banyak mendengar. Engkau tidak cukup hanya mendengar saja. Engkau juga harus mempercayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, pemuritan pelayanan ini bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kami, kelompok KTB kami saja. Anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk cukup untuk saya secara pribadi. Kalau itu yang terjadi, egois banget kita. Egois banget kita kalau ya saya sudah selamat, ya saya sudah menerima anugerah keselamatan, cukup. Kita egois banget. Hanya untuk kita nikmati sendiri. Saudara, kita adalah pelayan dari harta rohani yang dipercayakan Allah kepada kita. Kita bertanggung jawab menjaga harta rohani ini untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Engkau telah mendengar daripadaku, daripada kakak-kakak KTB kalian, daripada kakak-kakak staf yang melayani kalian. Sekarang, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Warisan itu, warisan iman, warisan harta rohani, anugerah keselamatan itu waktunya dipercayakan kepada orang lain. Kalau kita sudah dipimpin KTB 2 tahun, kemudian kita tidak punya hati untuk memimpin, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah. Bukan berarti pemimpin itu harus banyak. Kita mungkin hanya berani mimpin 1 orang, oke. Tetapi kita harus mempercayakan kepada orang lain yang dapat dipercayai. Nantinya orang yang dapat dipercayai cakap mengajar orang lain. Dengan kata lain, warisan itu diberikan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya akan meneruskan terus-menerus. Hal ini menunjukkan Paulus menekankan pentingnya firman Tuhan itu diberikan kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya. Diteruskan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mewariskan harta rohani itu kepada generasi berikutnya? Salah satunya melalui coaching dan mentoring kepada adik-adik yang baru bertobat, baru kita injili, yang akan kita layani. Ini apa? Ini lukisan ini saya dapat dari Bapak yang datang di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Lukisan ini merupakan penggambaran dari bagian sana, tidak terlalu kelihatan. Ini gambarnya Tuhan Yesus melihat ke depan. Ini gambaran anak domba yang disembelih atau yang disalibkan, yang menderita. Dan ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang akan memuji, menyembah Kristus anak domba yang disembelih akan menjadi raja. Ini penggambaran Wahyu 5 ayat 7. Yang di sebelah sini penggambaran Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Coba kita lihat. Wahyu 5 ayat 9. Yang putra membacakannya dengan lantang. Wahyu 5 ayat 9. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gunungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dengan darah-darahmu, engkau telah menjadi neraka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa-bangsa. Hanya Yesus yang untuk membuka materai-materai, karena dialah yang disembelih untuk dan dengan darah Yesus
membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa. Di sini ada penggambaran ada berbagai suku-suku bangsa. Dan ini karena anak domba yang disembelih. Kemudian Wahyu 7 ayat 9. Yang putri membacakannya. Wahyu 7 ayat 9, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan melihat sesungguhnya suatu bangsa orang banyak yang tidak dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan mengenakan daun termal dengan mereka. Ini visi yang dilihat bagaimana sekumpulan suku-suku bangsa itu menyembah, memuji anak domba Allah yang disembelih yang kemudian menjadi raja. Kenapa sih kita harus penginjilan? Kenapa sih kita harus memimpin KTP, capek-capek ngurusi anak-anak yang kadang-kadang mungkin suka nggak komitmen dan lain sebagainya? Kenapa? Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita. Bahwa suatu saat nanti semua suku, semua bangsa melalui pelayanan yang kita lakukan, kita bisa mungkin melayani teman-teman kita dari berbagai suku. Nantinya mereka akan memuji menyembah anak domba Allah. Bukan sekedar untuk nambah-nambahin evaluasi pelayanan perkantas. Oh, KTB-nya berapa? Oh, penginjilannya hasilnya berapa? Tidak. Tapi kita memandang bahwa suatu saat nanti kita akan menyembah Yesus Kristus itu yang akan menjadi Raja di atas segala raja. Itu memberikan semangat buat kita. Kenapa harus kerja keras? Nanti mementoring, mengcoaching, nanti harus mengajari adik-adik itu kita untuk penginjilan, mengajari mereka di dalam keterbatasan mereka, melatih mereka. Kerinduannya ini suatu saat mereka ada di antara kumpulan bangsa-bangsa ini, dan bahkan mereka pun menjangkau teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kita nggak punya penglihatan jauh ke depan itu, maka waktu kita mengerjakan nanti mau memimpin KTP kok susah ya anaknya, mau mementori kok angel ya kak ya, mau ngajari mereka untuk punya kesetiaan di dalam penginjilan, di dalam pemulitan, kita akan loyo ketika melihat realitanya sulit sekali. Tapi kalau memandang visi kelak itu, maka sesulit apapun kita rindu adik-adik kita ada di sini. Kita rindu adik-adik kita menjangkau teman-temannya, menjangkau bangsa-bangsa lain, menjangkau suku-suku lain, supaya mereka ada di sini. Ini baru saya pahami ketika saya mengikuti beberapa kursus. Kenapa sih saya harus mimpin KTP? Ya, saya pikir ya mimpin KTP nanti anak itu bisa bermultiplikasi cukup sampai di sini. Tetapi ketika saya mendapatkan gambaran ini, membuat saya lebih bersemangat lagi. Saya membina satu orang, membina 3 orang. Suatu saat siapa tahu mereka akan menjadi misionaris-misionaris. Ketemu banyak orang, ketemu banyak suku, ketemu banyak generasi yang akan membawa mereka bersujud kepada Kristus. Maka bagian ini coaching dan mentoring kita akan pelajari sama-sama supaya visi itu nanti boleh tergenapi. Yes. Apa sih coach? Apa itu mentor? Siapa di sini yang punya coach? Apa itu coach? Apa? Nanti coach itu apa? Apa? Pelatih. Mentor. Mentor itu apa? Pembimbing. Apa bedanya pelatih sama pembimbing? Bedanya apa? Edward. Apa Edward? Bedanya pembimbing sama pelatih apa? Pelatih itu melatih, tapi kalau mentor itu membimbing, berjalan bersama, beriringan. Apa bedanya mentor sama coach? Kayaknya sama-sama aja gitu ya. Tapi mungkin secara teori ini sesuatu hal yang berbeda. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin nanti kita bisa tumpang tindih atau berjalan berbeda. Mari kita lihat.
mentor. Bentar, siapa di sini yang punya mentor? Mentor informal maupun mentor yang formal. Formal artinya benar-benar, kalau informal ya nggak jarang ketemu, tetapi orang itu terus memantau hidup kita. Ada yang punya mentor? Siapa mentor kita paling jelas? Kakak Kapit itu mentor. Mari kita lihat mentor itu seperti apa. Next, mentoring. Nah ini proses mentoring ini bahasa yang lagi ngetren di dalam dunia usaha, di dunia di luar sana gitu ya. Proses mentoring dikerjakan oleh seorang mentor. Seorang mentor bertindak sebagai seorang counselor yang memberikan nasihat, memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan, dalam menentukan arah hidup. Di sini kalau ada yang mau mulai naksir atau udah mulai mengambil keputusan untuk Kak, aku mau pacaran, terutama yang kuliah nih ya, kuliah gitu ya. Mau nggak mau, mentor kalian itu mengarahkan. Siapa di sini yang udah pacaran duluan tanpa bilang sama mentornya itu? Kalau bisa ini ya, kalau bisa kakaknya ini sebagai seorang mentor yang akan berikan nasihat dan bimbingan soal teman hidup itu nomor 2 loh ya, setelah nomor 1 apa ya? Nomor presiden. Nomor 1 ngambil keputusan untuk terima Yesus. Nomor 2 itu mengambil keputusan mencari teman hidup. Nah, ini karena keputusan penting mesti konsultasi sama mentor. Ya, seperti seorang konselor yang memberikan nasihat bimbingan dalam mengambil keputusan. Next. Biasanya seorang mentor dianggap senior. Senior di sini bukan berarti sudah tua gitu ya, tapi bisa jadi dia punya pengalaman, setidaknya tingkat di atas orang yang ditolong baik dalam organisasi atau di dalam pelayanan. Dia sudah punya pengalaman sehingga ketika dia mementori ada hal-hal yang bisa menolong dia, menolong membackup adik-adik yang di bawah. Next. Dia punya pengalaman yang luas di bidangnya. Kalau itu di dalam kelompok KTP minimal dia sudah memimpin kelompok dan punya pengalaman begitu. Dia punya kemampuan untuk membantu perkembangan diri dari orang yang ditolongnya. Pasti pemimpin KTP diharapkan punya kemampuan untuk membantu perkembangan dari adik-adik yang ditolongnya. Kemudian, nah, saling menghormati antara orang yang ditolong dan mentornya. Jadi ada proses menghormati. Jadi di dalam proses mementori ada saling menghormati. Jadi menghormati bukan berarti menghormati yang seperti apa gitu, tetapi ada satu hal yang dari kakaknya sehingga hal-hal yang penting bisa disampaikan kepada kakaknya, walaupun keputusan tetap pada individu tersebut. Next. Sementara kalau coach, seorang coach, pelatih itu biasanya lebih seperti sebagai seorang guru mengamati pekerjaan dan tindakan terus memberikan komentar atau koreksi. Jadi pelatih biasanya mengamati apa yang sudah dilakukan, memberikan tips-tips, memberikan arahan, komentar, masukan. Next. Seorang pelatih bisa dapat dari mana saja. Kalau ini dalam organisasi, dari lembaga yang sama atau yang diundang dari luar. Nah, sikap yang terpenting seorang coach di sini, orang yang dilatih dapat menghormati pelatih dan dapat menerima umpan balik. Jadi kalau proses coaching bisa berjalan dengan baik kalau seorang coach, seorang yang dilatih bisa menerima umpan balik. Teman-teman sekarang ada pelatihan coaching itu 350 itu paling murah bayarnya untuk latihan coaching. Coaching bukan kucing. Ada yang 2 juta kalau untuk kelas manajerial, untuk kelas eksekutif bisa sampai 5 sampai 7 juta. Kalau coach
kepada kinerja, kepada skill, kepada kemampuan, gitu ya. Fokusnya kepada kinerja. Tapi kalau mentor itu kepada individu, menyeluruh individu, gitu ya. Coach punya agenda tertentu, misalnya dia harus dilatih, latihan, dia harus terampil jadi MC, jadi fokusnya gimana orang itu bisa jadi MC yang baik. Kalau mentor sebagai fasilitator tanpa agenda khusus, tapi bagaimana dia bertumbuh, dia punya pengalaman-pengalaman yang membangun. Coach terjadi relasi karena ada tugas tertentu, ada tujuan tertentu. Jadi relasinya dibangun karena misalnya kita panggil pelatih supaya teman-teman bisa belajar satu hal tertentu, skill pelayanan tertentu, skill misalnya training tertentu. Itu seorang coach atau seorang guru, seorang pelatih. Kalau mentor terjadi relasi karena relasi itu sendiri, jadi benar-benar berjalan beriringan, informal, ya. Ikatan terjadi karena posisi, sementara mentor ikatan terjadi karena kesamaan nilai, karena rindu supaya punya nilai-nilai di kehidupan bisa ditransfer kepada adik-adiknya, maka ikatan terjadi ya secara informal. Next. Coach, kontribusi yang dilatih harus dia bersedia bekerja sama. Misalnya, saya mau melatih kamu untuk belajar efektif, maka kamu harus mau dilatih sedemikian rupa, ada PR-nya, misalnya begitu. Topik pembicaraan berkaitan dengan tugas. Jadi tugasnya gimana? PA-nya, misalnya latihan PA induktif, dilatih sedemikian rupa, PR-nya sudah jalan apa belum? Itu seorang coach. Seorang mentor, kontribusi yang dimentori bersedia belajar, hampir sama sebenarnya. Topik pembicaraannya berkaitan dengan seluruh kehidupan. Jadi nggak hanya pada satu skill tertentu, tetapi menyeluruh. Misalnya, kamu pacaran ya? Pernah nggak waktu pacaran kamu pegangan tangan? Nah, misalnya, waktu pacaran kamu sempat ciuman nggak? Jadi seorang mentor pembicaranya berkaitan dengan kehidupan menyeluruh, gitu ya, bukan kepada satu topik pembicaraan yang berkaitan dengan tugas atau posisi atau yang tadi. Jadi memang coach ada tujuan tertentu. Kalau mentor benar-benar bagaimana bisa menolong dia bertumbuh dalam seluruh arah hidupnya. Oke, next. Nah ini, apa yang coach lakukan dan apa yang mentor lakukan. Tadi Edward bilang, seorang mentor itu walk alongside. Jadi dia berjalan bersama-sama, setara, berjalan bersama-sama, mendampingi, gitu ya. Kak, gimana kalau misalnya mau naksir sama dia seperti apa, gitu ya. Kak, gimana nih memimpin KTB, gitu ya. Pemimpin KTB seperti apa? Didampingi, berjalan bersama-sama beriringan. Seorang mentor, dia menyediakan telinganya untuk mendengar, listening. Dia memberikan nasihat, advice. Dia juga respect terhadap orang-orang yang dimentori. Dia ngecek betul ya, termasuk ngecek saat teduh, ngecek tadi, gitu ya. Gimana? Di rumah sama orang tua kamu ada konflik ya? Di rumah sama orang tua kamu ada hubungan ya? Ngecek hidupnya begitu rupa ya. Seorang coach dia mengguide. Ayo kalau kita belajar PA induktif, tipsnya ini, latihannya ini. Ada poin tertentu, ada tujuan tertentu, ada koreksi. Oh ini salah ini. Ini renungan yang kamu buat ilustrasinya kurang nyambung, misalnya gitu ya. Ini teksnya kurang tepat. Jadi ada koreksi dan kemudian dikerjakan kembali. Jadi seorang pelatih menuntun. Tell what you do. Dia akan melakukan A, B, C, D. Ya, seorang coach dia strategik untuk bisa menolong adik-adiknya, menolong yang di coach untuk bisa punya pengalaman tertentu. Dia encourage, dia improve kembali. Mirip tapi sedikit berbeda
beda kalau di dalam dunia bisnis. Next. Nah, seorang coach itu bukan itu ya. Kamu harus melakukan A, itu konsultan. Kamu harus melakukan B, itu konsultan. Jadi kayak ada bos yang kamu melakukan sesuatu tanpa dia bisa memberikan masukan, tanpa dia bisa punya sesuatu dari dirinya sendiri, cuma diinstruksikan. Nah, kalau seorang coach misalnya seperti ini, Kak, kok sulit ya ngajak adik-adikku saat teduh? Terus coachnya bilang begini, kenapa adik-adikmu sulit? Iya, karena dia sibuk, karena dia banyak les, dia susah bangun tidur, dan lain sebagainya. Seorang coach menggaitkan, jadi dia pakai pertanyaan-pertanyaan, tidak harus menjawab. Pakai pertanyaan-pertanyaan tertentu yang jawab yang di coach. Kalau seperti ini gimana? Atau misalnya tadi ya soal saat teduh, dia banyak tugas Kak. Oke, banyak tugas. Coba lihat, cek adik-adikmu. Dia punya waktu dalam 1 minggu mana yang masih longgar, atau dalam 1 hari mana yang masih kosong. Oh, sebentar. Ya, coba tanya adiknya, ini. Coba kalau adikmu dimotivasi untuk melakukan di sore hari kalau nggak bisa di pagi hari. Atau intinya seorang coach menolong untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawab, yang di coach, begitu. Itu kalau di dalam proses coaching yang formal, yang memang bayar. Ya, ada yang coach yang bayar ya. Perusahaan-perusahaan itu begitu. Jadi cuma dikasih umpan balik yang jawab orangnya. Dan ini trainingnya mahal sekali. Kalau seorang trainer seperti saya mungkin ya, trainer tentang trainer tentang BGA, saya akan memberikan A, B, C, D, gitu ya. Saya hanya mengajar. Sementara seorang mentor, saya sudah melakukan ini. Terus coba cara yang lain. Saya sudah coba tapi gagal. Coba dengan cara yang lain. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh pembimbingan melalui model konsultan, melalui model mentor, melalui model coach, trainer dan sebagainya. Saya nggak bisa kasih yang coach secara mendalam karena itu trainingnya 3 hari. Jadi ya contohnya kayak 3 hari non-stop untuk latihan pertanyaan-pertanyaan, latihan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif, dan itu ada 36 area yang bisa ditanya, gitu ya. Nanti lain waktu. Next. Nah, coba teman-teman, kalau yang pertama ini mana yang coaching dan mana yang mentoring. Yang pertama, menolong AKK mengatasi kemarahan kepada Tuhan karena ibunya meninggal dunia. Itu coaching atau mentoring? Menolong AKK bisa menjadi MC yang baik. Menolong AKK supaya tidak minder. Menolong AKK supaya bisa belajar dari Alkitab. Apa? Sudah pintar semua, selesai. Ya, ini membedakan coaching dan mentoring. Oke, next. Mentor dan coach yang efektif. Salah satu tanda keberhasilan pertolongan kita kepada orang-orang yang kita layani adalah perubahan hidup dari adik-adik yang makin serupa dengan Kristus. Entah itu pakai coaching, entah itu pakai mentoring, tapi salah satu keberhasilan kalau ada perubahan hidup. Itu proses itu penentu utamanya adalah pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana penting sekali doa kita kepada adik-adik, doa kita untuk syafaat kita buat adik-adik KTB kita. Kita itu nanti mentoring mereka, mengcoaching mereka, itu akan menjadi hal yang bagian yang menolong supaya adik-adik kita punya keadaan yang makin serupa dengan Kristus.
mengefektifkan proses pertolongan. Jadi kalau diri kita ini belum dipulihkan, diri kita masih memendam kemarahan kepada orang tertentu, diri kita ini masih punya prasangka-prasangka terhadap orang tua kita, terhadap rekan pelayan kita, terhadap staf-staf yang melayani kita. Jika masih ada hal yang perlu diproses, akan lebih baik kalau teman-teman mencari pertolongan. Teman-teman, di Perkantas ada departemen konseling. Kalau kamu punya masalah pribadi, nggak usah segan datang ke departemen konseling. Ada tes yang lengkap untuk menunjukkan Anda itu posisinya seperti apa, Anda itu punya kecenderungan seperti apa. Orang yang kecenderungannya bekerja sendiri atau bekerja dalam tim, Anda punya kecenderungan homoseksual atau kecenderungan ini, itu bisa dites. Anda punya misalnya kerjanya akan lebih efektif di bidang apa, itu bisa lewat tes. Jadi teman-teman sebelum lulus kuliah, jangan sampai kalian nggak ambil tes di Perkantas. Sungguhan, di tempat lain itu bisa jutaan. Kalian bayar 75.000 itu bisa tes lengkap, bisa tahu diri saya sampai kondisinya seperti ini, saya mesti masuk jurusan apa kelak, saya mau bekerja bagaimana kelak. Teman-teman manfaatkan departemen konseling. Banyak orang yang merasa malu, takut di konseling, padahal itu akan menolong. Sebab kalau kalian dipulihkan, itu akan menolong ketika kalian akan memulihkan adik-adik kalian. Jangan seperti saya dipulihkan setelah umur 27, 28, 29 sampai 30-an. Ada bagian saya punya masalah dengan perfeksionis. Orang pikir perfeksionis baik ya, tapi itu penyakit. Itu penyakit. Ada orang yang berpikir bahwa seorang yang mengejar prestasi itu baik ya. Tapi jangan salah, itu sebuah, kalau nggak dipulihkan, kalian bisa menjadi orang yang bermasalah. Saya baru bisa aware kalau saya punya masalah itu ketika saya konseling. Butuh proses 2 tahun. Sampai sekarang terus bergumul dengan masalah perfeksionis. Sampai sekarang bergumul dengan perasaan saya ini nggak mampu, masih bergumul sampai saat ini. Tapi saya tahu akar masalahnya. Nah teman-teman, mumpung masih muda, ambil. Supaya nanti apa? Jadi mentor yang baik, jadi coach yang baik kepada adik-adik KTP-nya. Ya. Ambil kesempatan di departemen konseling. Next. Nah, itu tadi teori tentang mentoring dan coaching. Masalahnya nih ya, kita mau meng-coach, kita mau mementori anak-anak, siswa-siswa yang seperti apa? Kita mau meng-coach, mau mementori generasi yang seperti apa? Jangan-jangan kita pakai model yang kita terima dari kakak-kakak staf yang tua-tua gitu ya. Kita pakai itu sebagai mentori adik-adik ya, generasi yang berbeda. Ya, tadi sudah disinggung bahwa kita akan mementori, meng-coaching generasi I, bukan Y ya, bukan generasi X, bukan generasi baby boomers gitu ya. Generasi Y ini milenial, generasi post-war, generasi yang lahir tahun berapa? Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah sebuah generasi yang lahir di tahun 80-an sampai berakhir di tahun 2000-an. Berarti teman-teman ini generasi milenial. Betul? Kecuali yang di sebelah sana.
yang mereka terbitkan. Jadi itulah muncul istilah milenial dari buku Millennial Rising, The Next Great Generation. Seperti apa itu generasi milenial? Yuk kita lihat. Apa yang membuat tiap generasi unik? Jadi coba kita perhatikan. Kita mesti tahu generasi kita ada di mana, generasi yang sana itu ada di mana. Yuk next. Ini yang lahir 25 sampai 45. Generasi silent. Ini ada di dalam masa Perang Dunia Kedua. Kalau perhatikan, dia ada dalam masa depresi dunia zaman itu. Tetapi orang-orang di generasi itu adalah generasi yang cerdas, smart. Jadi banyak penemuan-penemuan dari orang-orang yang lahir ini. Mereka juga generasi yang jujur, generasi yang mendasari hidup mereka dengan kejujuran. Next. Itu uniknya di generasi silent. Kemudian sebelumnya, next, satu lagi. Generasi yang setelah ini, generasi baby boomer, tahun 46 sampai 64. Nah, satu keunikan dari baby boomers adalah work ethicnya, etika kerja. Mereka hidup di dalam masa-masa generasi yang setelah Perang Dunia Kedua, sehingga mereka tahu banyak kondisi yang sulit. Maka generasi ini adalah generasi yang pekerja keras, sangat respect terhadap orang tua. Mereka punya nilai-nilai dan punya moral yang begitu rupa. Jadi karena sulitnya hidup pada zaman itu, orang-orang ini biasanya hidup dalam kondisi miskin. Mereka pejuang keras, mereka pekerja keras, sehingga membangun habit mereka menjadi work ethic, punya etika kerja yang baik. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya orang yang lahir seperti di tahun ini adalah orang-orang yang pengusaha-pengusaha sukses di zaman ini, karena etika kerja mereka yang begitu kuat. Kemudian setelah baby boomer itu adalah generasi X, ya, tahun 65 sampai 80-an, nah itu generasi X. Nah, generasi X sudah mulai teknologi mulai menggunakan teknologi, tetapi tidak semahir generasi Y. Dulu saya pegang komputer baru setelah kuliah, baru punya komputer setelah mau skripsi. Belum skripsi itu baru pegang, baru belajar Microsoft Word. Bayangkan sekarang kocok lahir langsung pegang tab. Tetapi ini keunggulan generasi X, ya. Mereka juga punya etika kerja yang baik dan mereka tradisional, konservatif. Mereka punya pemikiran yang konservatif, yang tradisional, yang betul-betul ini ya, memegang aturan hukum, taat begitu. Next, generasi Y atau generasi milenial tahun 81 sampai 2000. Nah, sudah teknologi use-nya sudah lebih, presentasinya lebih besar. Nah, ini mereka adalah generasi yang demen dengan musik atau pop culture. Jadi budaya-budaya popnya sudah mulai mereka miliki dan mereka juga toleran. Nah, teman-teman, tentu ketika melayani generasi ini berbeda. Dan melayani generasi milenial itu caranya juga berbeda, strateginya berbeda. Dulu kami dilayani, mungkin pada generasi X, caranya sangat tradisional, caranya mungkin nggak bisa loncat-loncat. Dulu nyanyi nggak ada loncat-loncat, semua teduh, semua silent gitu. Sekarang pakai gerakan, pakai ombol, udah ada. Nggak pakai penjaman, kita sudah belajar, bahkan baca buku begitu Pak. Tapi generasi Y sudah mulai teknologi use-nya sudah cukup baik, sudah mulai budaya popnya. Jadi kalau lagu-lagu himne sudah nggak doyan gitu, nggak suka, jadi harus diaransemen dengan baik supaya anak-anak mudanya suka. Gimana mementori generasi ini yang akan kita
layani. Bagaimana meng-coaching mereka? Tentunya tidak mudah. Next. Ini ada 12 kriteria perbedaan antar generasi. Yang ini baby boomers, ini Gen X, ini milenial. Saya fokus ke sini dulu ya. High toward authority, jadi dia punya otoritas yang tinggi juga, gitu ya. Dia committed, teman-teman. Generasi Y juga punya kelebihan. Bukan hanya generasi X yang punya kelebihan, tapi generasi Y juga punya kelebihan. Mereka committed. Nah ini, following a hero of integrity. Mereka mengikuti hero-hero integritas dari pahlawan-pahlawan hidup mereka. Kalau kita mau bisa jadi pahlawan buat adik-adik siswa, teman-teman siswa, maka kita akan bisa menjadi mentor yang baik bagi mereka. Kita bisa menjadi pemimpin yang diidolakan mereka. Tidak apa-apa. Karena siswa generasi Y ini, generasi milenial ini memang butuh pahlawan-pahlawan. Di rumah mereka nggak punya pahlawan mungkin. Papanya tidak bisa jadi pahlawan bagi dia. Mamanya tidak bisa jadi pahlawan bagi dia. Maka mereka butuh pahlawan-pahlawan itu dari Anda sekalian. Mereka bisa membangun karir yang berparalel karena generasi Y ini generasi yang sangat multitasking. Bisa dengar sambil main Facebook. Bisa SMS sambil dengar khotbah. Bahkan rapat pun bisa sambil twitteran. Rapat sambil browsing bisa. Ya. Karena apa? Mereka multitasking. Kadang-kadang mungkin pada waktu kita memimpin KTB gitu ya, nanti adik-adik kita bisa sambil ini, nanti sambil dengar. Kalau kita marah sama mereka bilang saya bisa, saya mampu. Gimana kita menolong mereka? Kita menolong mereka supaya tetap punya aturan main di dalam KTB. Tapi mereka memang motivasi dan mereka bisa membangun karir nantinya dalam beberapa karir karena mereka punya kemampuan itu. Mereka itu adalah generasi yang diproteksi oleh orang tuanya. Orang tua dari milenial biasanya adalah generasi X. Orang tuanya sangat sudah mapan, jadinya anak-anaknya diproteksi sedemikian rupa. Jadi anak-anaknya jadi anak-anak yang manja. Gimana kita mementori anak-anak yang manja? Gimana kita mementori anak-anak yang mau keluar sedikit? Jam 9 bisa pulang, sama-sama paginya. Kalau nggak naik mobil nggak bisa, gitu ya. Kalau camp naik nggak boleh. Orang tua itu generasi X itu mungkin yang sangat proteksi terhadap anak-anaknya. Kadang-kadang maka ya udah akhirnya kita sampai sewa bis karena apa? Anak-anaknya tidak diizinkan naik kereta. Padahal dengan jalan yang begini naik kereta lebih bagus. Mereka membutuhkan komunitas. Perhatikan feedback whenever I want it. Jadi dia akan memberikan feedback kalau saya ini. Generasi ini adalah generasi kalian ini. Saya akan memberikan umpan balik kalau saya mau. Kalau saya nggak mau, sorry ya. Kenapa? Pertumbuhan di dalam KTB itu menjadi sulit. Kenapa? Pertumbuhan adik-adik kakak kita sulit. Karena mereka kadang saya butuh asal saya mau. Nah, kalau saya nggak mau, sorry, saya nggak mau datang camp ini. Saya nggak butuh kok camp ini. Kita melayani generasi yang sulit. Kita melayani generasi yang sulit. Next. Ini ciri-cirinya. Ya. Spesial. Tolong dibaca ini. Nilai utama dari generasi milenial satu spesial. Orang yang sangat dianggap beragam. Ya, dianggap beragam sampai dimanja gitu ya. Sampai begitu rupa. Bahkan kalau kerjain PR, mamanya yang kerjain PR ya. Anak-anak sekarang ini, anak-anak TK, anak-anak SD, mamanya yang ikut pusing. Dulu generasi saya PR, urusanmu, mama nggak ngerti soalnya, nggak ngerti.
Jadi harus belajar sendiri. Next. Angga? Melindungi banyak mendapatkan proteksi dari orang tua. Ya, next. Saya sendiri punya tingkat optimisme yang tinggi, Generasi ini punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, punya optimisme yang sangat tinggi. Ini bisa menolong kita, bisa mendorong mereka dengan optimisme yang tinggi untuk bisa maju, bertumbuh. Berikutnya, Edward. Orientasi tim efektif bekerja di dalam kelompok. Nah, generasi ini berorientasi kepada tim, maka efektif bekerja di dalam kelompok. Generasi X kadang-kadang bekerja sendiri karena memperjuangkan pelayanan itu sendiri, baru merintis awal-awal. Tapi generasi Y, generasi yang sudah banyak orang, ini perlu kerja tim, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Next. Lanjut. Keinginan berprestasi tinggi, mendapatkan pendidikan yang terbaik, orang pintar itu keren. Iya dong. Sekarang ini generasi ini orientasinya ini prestasi, prestasi dan prestasi. Bagaimana kita mementori bahwa dengan prestasi tetapi bukan ambisi. Bagaimana berprestasi tetapi bisa dia dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini perlu proses mentoring. Sama seperti saya orangnya sangat prestasi, pengen prestasi tinggi, tapi harus Tuhan patahkan demikian rupa membentuk hidup saya dengan kegagalan-kegagalan. Supaya apa? Supaya saya menjadi orang yang humble, supaya orang menghargai belajar dari bawah. Jadi generasi ini butuh kegagalan. Maksudnya begini, generasi ini izinkan mengalami kegagalan. Karena dengan mengalami banyak kegagalan, dia tahu rasanya gagal, dia tahu rasanya di bawah. Generasi ini selalu diproteksi supaya tidak gagal. Prestasi dikasih kelas tinggi-tinggi supaya tidak gagal. Tetapi generasi ini butuh pengalaman kegagalan supaya dia bisa belajar dari bawah. Itu proses mentoring harus terjadi. Didorong untuk belajar dengan rajin, kompetisi prestasi dengan sesama. Generasi ini generasi yang tertekan, banyak tekanan, banyak tuntutan, nggak tahu siapa yang menuntut. Orang yang ambisius, orang yang ini perfeksionis adalah orang yang banyak dituntut. Siapa yang menuntut? Dirinya sendiri. Kadang bukan dirinya, kadang obsesi di luar diri. Saya mengalami bagaimana tuntutan-tuntutan itu. Padahal nggak ada yang nuntut. Nggak ada yang nuntut saya harus nomor satu. Nggak ada. Orang tua saya terima saya walaupun tidak nomor satu. Tetapi tuntutan itu dari lingkungan, dari ambisi-ambisi. Maka dia menjadi generasi yang sangat tertekan oleh tuntutan. Generasi yang butuh ditolong. Maka bagaimana membawa generasi ini untuk mengenal Kristus yang tetap menerima dia apa adanya. Rasional, banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari orang tua dan nyaman dengan hal tersebut. Ya, walaupun dia punya ini, dia tetap konvensional ya, banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari orang tua, tapi ini prosentasinya juga nggak banyak, karena generasi yang sekarang sudah mulai liberal, yang mau membuang beberapa norma. Next. Soalnya terkoneksi. Ya, generasi ini selalu terkoneksi. Jadi teman-teman bisa kenal teman-teman kantor di mana-mana oleh karena apa? Sudah ada BB, sudah ada Facebook dan sebagainya. Dulu mau telepon aja susah sekali ya. Kalau telepon itu alhamdulillah. Jadi kalau sekarang punya HP, jangan cuma tulisnya status kalau terus. Punya fitur statusnya itu status yang membangun karena kita terhubung, kita bisa bahkan membangun banyak orang. Generasi ini pemikirannya terbuka. Oke, terus. Tetapi generasi ini juga generasi yang perlu
menangis karena bertanya, mana Tuhan? Tuhan tidak menolong saya. Mana Tuhan? Tuhan itu cuma ide yang dibuat oleh manusia supaya dia bisa nyaman. Tuhan tidak ada. Dia menulis status itu di Facebook. Makanya orang langsung pintar ya, gitu ya. Tapi inilah generasi sekarang. Generasi yang bertanya kenapa? Hidupnya penuh dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu yang harus dijawab oleh kita. Generasi ini butuh pertanyaan-pertanyaan, butuh jawaban-jawaban. Kadang kita tidak memberikan jawaban yang tepat. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu kita kalau sudah ada status seperti itu, ada pertanyaan itu kita langsung, kamu sesat, kamu lain begini. Kita langsung memberikan label orang-orang seperti itu. Pada generasi ini yang kita perlu tolong melalui coaching supaya mereka bisa mengenal itu. Generasi ini generasi yang bertanya, bagaimana sesuatu relevan dengan saya? Saya mulai sadar kenapa ada di KTP saya mau KTP, tapi sebenarnya terpaksa. Siang-siang panas-panas bolong di sekolahan gitu ya, saya datang. Terpaksa kenapa? Kasihan kayaknya jauh-jauh datang dari Surabaya. Padahal sebenarnya hati mereka relevan nggak sih firman yang kita pelajari siang ini dalam hidup saya? Relevan nggak sih? Iya cuma gitu. Kadang-kadang kalau mau jujur, mereka merasa bahwa firman yang dibawakan, PA yang disampaikan nggak relevan dengan hidup mereka, nggak nyambung dengan hidup mereka. Mereka cuma lihat diam aja datang. Dan karena itu kadang-kadang saya banyak ambil waktu untuk sharing lebih dulu, untuk tahu apa yang membuat mereka tekun. Kadang-kadang bahan yang sudah saya siapkan ya sudah, nggak jadi saya sampaikan karena dia punya pergumulan tertentu. Mau nggak mau, kurikulum saya punya, silabus saya punya, tapi kadang-kadang harusnya saat itu membahas A gitu ya, karena supaya firman itu relevan, maka saya nggak membahas itu, saya bahas lain waktu. Kadang-kadang kita mesti, generasi ini butuh, apakah yang kita bawa, yang kita sampaikan itu relevan dalam hidup mereka. Dan mereka juga generasi yang bertanya, apakah Anda dapat bisa dipercaya? Apakah Anda bisa dipercaya? Karena orang tua saya nggak bisa dipercaya, sahabat saya, pacar saya nggak bisa dipercaya. Apakah kakak-kakak KTP ini adalah orang yang bisa dipercaya? Generasi ini generasi yang bertanya. Menolong mereka nggak mudah, mementori mereka walk alongside nggak mudah, karena mereka generasi yang penuh dengan pergumulan. Karena itu kenapa mereka tidak mau datang camp ini? Kenapa mereka menjadi vakum KTP-nya? Bisa jadi karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab dalam KTP. Apakah KTP-nya seperti ini sementara masalah saya seperti ini? Teman-teman, kita melayani generasi yang seperti ini. Bagaimana memang mereka next? Generasi yang menentang norma-norma yang ada. Generasi postmodern menganggap kebenaran tidak berhenti. Beberapa orang bertanya, apa betul Yesus itu Tuhan? Apa betul Yesus itu Allah? Kenapa Allah kita tiga? Kenapa tiga dibilang satu? Itulah satu dibilang tiga. Teman-teman, ini yang membuat adik-adik saya beberapa waktu yang lalu ikut ibadah di masjid di sekolah. Saya sedih karena saya belum ketemu dia. Saya sedih belum melayani dia. Saya belum banyak bicara dengan dia. Dia termasuk generasi yang bertanya karena hidupnya sangat kosong, hidupnya sangat sepi, dan dia tidak menemukan itu di persekutuan. Persekutuan tidak menjawab apa yang jadi pergumulannya. Dan dia menganggap kebenaran tidak berhenti sehingga dia mencari kebenaran di mana-mana. Tapi di masjid, dari teman-temannya. Beberapa waktu yang lalu dia datang lagi di persekutuan. Saya kaget tuh. Ini katanya tadi masuk masjid. Saya ada di sini. Saya sudah pikir ini udah macam-macam ya. Anak ini. Tiba-tiba dia datang. Loh, yang jadi yang kemarin itu apa ya? Karena generasi yang menganggap kebenaran tidak
tidak berhenti, sedang bertanya. Jadi kita jangan kemudian melabeli dia kosong. Dia cari di mana dia bisa dipuaskan. Di persekutuan dia tidak bisa memuaskan hatinya. Dia cari kemisian, mungkin juga belum puas. Kebenaran dia masih terus bersama. Maka ini menjadi kesempatan buat kita gimana menolong mereka, mementori mereka, jangan labeling mereka. Meskipun ini kan ini ya, it's our word, ini adalah kata saya. Jangan gunakan itu, jangan coba untuk didefinisikan, jangan melabeli saya dengan itu. Meskipun saya juga mengaplikasikan itu untuk diri saya. Ini generasi kosmo ya, generasi yang benar-benar kebenaran itu relatif. Oh iya, Tuhan Yesus juru selamat itu kan bagimu, bagi saya berat. Silahkan monggo saja. Teman-teman, kita melayani generasi yang seperti ini. Gimana cara mementori ya? Bukan lagi hal yang ayo saat teduh. Gak menganggap penting. Gimana kita cara menolong? Tetap membutuhkan keluasan hati seorang mentor, seorang coach untuk menolong teman-teman yang kayak begini. Next. Ingin tahu, ingin mencoba, supaya itu tidak hanya di pikiran saja. Di generasi ini ingin coba-coba, ingin dibilangi, kamu kalau pulang malam itu nanti begini-begini, tidak percaya. Tunggu aja sampai dia mentok. Saya punya teman di satu daerah konflik, sudah dibilangi kalau pulang di daerah itu tidak boleh, jam 6 itu ada di luar, jangan. Jam 6 harus sudah di rumah, jangan kemana-mana. Bahkan jam 8 lah paling lambat. Ini pulang 10 jam 11. Cewek ini. Kita sudah angkat. Sampai akhirnya sudah capek. Tunggu saja dia mengalami bahaya itu sendiri. Supaya dia tahu, oh iya nggak boleh pulang malam. Karena itu daerah konflik, daerah berbahaya. Ini generasi yang sekarang ingin coba. Jadi kadang-kadang generasi ini bisa dibenturkan. Silakan dibenturkan dengan kegagalan, dibenturkan dengan masalah biar dia tahu rasa iya kak nggak boleh ya. Minta maaf kak, nggak boleh pacaran dengan yang nggak seiman ya kak ya. Aduh, habis itu cakep ya kak. Rasio kaya. Tapi kalau dia memang sudah sangat sulit ya, silahkan rasakan nanti gimana. Kita sudah menasihati dari A sampai Z tidak dengar. Biarkan kesempatan Roh Kudus membimbing dia. Andai bola pingpong tadi adalah generasi yang akan kita kawal, generasi yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kalian pelajari dari permainan tadi? Yang kedua, andai dadu tadi adalah kesempatan kita melayani jiwa-jiwa dan kita mendapati dengan waktu yang ada, kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita punya pengharapan tentunya ya. Apa yang bisa kalian pelajari dari dua permainan tadi? Silakan kita saling brainstorming. Silakan. Apa yang kalian pelajari dari memasukkan bola itu ke gawang dan permainan dadu tadi? Iya, fakta yang keras ya. Pertama permainan dadu. Tadi kan ada waktu dan ada kita nggak tahu berapa note yang akan keluar gitu. Kalau menurut saya maknanya itu adalah kita nggak tahu kesempatan itu akan datang apa enggak lagi. Pilihannya all or none, ambil atau enggak. Semuanya atau enggak. Nah, ya ketika ada kesempatan itu digunakan, kalau enggak kamu akan kehilangan untuk itu. Ya, itu sih maknanya kalau untuk kita ada kesempatan untuk adik yang mau bertumbuh, kesempatan kita untuk memang untuk menanam mereka. Kalau enggak, kita akan kehilangan mereka, gitu. Kalau permainan kedua, permainan menggiring bola pingpong itu, menurut saya maknanya adalah itu butuh usaha dari kita. Semua banyak teknik yang sudah dilakukan untuk menggiring
ya udah teknik. Tapi mengapa harus meniup? Itu kan adalah usaha yang ketika kita juga membimbing mereka, mental mereka, itu sebenarnya melihat bahwa mereka nggak tahu sebenarnya mau kemana goalnya. Kembali adalah kita yang sudah tahu goalnya mau kemana, itu membimbing dengan pelan dan perlahan supaya mereka bisa sampai ke goal itu. Oke, tepuk tangan. Silakan yang lain. Ari, silakan. Dapatnya di bola tadi, pelajari itu sulit untuk mengirim sesuatu yang tidak bisa diatur. Untuk mencapai tujuan kan yang aku pelajari juga, kita harus sabar, kita harus pelan-pelan, nggak bisa kita langsung dapatkan tujuan. Oke, tepuk tangan buat Ari. Jadi ada usaha, terus yang ini tadi bola ini cuma sakar PJW karena dia ringan gitu ya. Sakar PJW kita arahkan gitu, susah sekali. Gitu. Jadi butuh kesabaran. Kalau aku yang paling berkesan itu tadi bola. Yang pertama kesannya aku tangkap itu ketika kita meniup bola itu kita tuh sudah ada tujuan kamu harus ke sini, tetapi dia dilewat ke sana sini kayak gitu ya. Jadi bola itu menggambarkan seorang siswa yang gimana kita mengarahkan mereka, tapi mereka nggak nggak sesuai dengan melakukan tidak sesuai dengan apa yang mungkin sedang kita coaching atau mentoring seperti itu. Nah, tapi terus yang kedua kita harus mengikuti mengikuti pergerakan siswa, bukan siswa yang harus mengikuti apa mau kita sebagai pembimbing kamu harus gini tidak, tetapi kita harus mengikuti gaya siswa itu, mengikuti mengikuti apa yang di gaya siswa itu isu-isu apa aja ya kita harus update, ikuti, jangan menempatkan siswa itu sebagai diri kita gitu. Dan yang ketiga adalah siswa itu bisa diarahkan. Seperti tadi walaupun bola itu tidak sesuai dengan goal kesana kesini, tapi kita kan pada akhirnya bisa goal kan, jadi itu diarahkan itu tergantung ketekunan kita sebagai seorang pembimbing. Kemudian yang keempat itu kalau yang tadi tuh, jadi kita tuh berjuang di dunia juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba di situ dan mungkin jadi tadi tuh teman-teman tuh sangat antusias sekali ketika masuk, semangat sekali aku mau kerjakan lagi kayak gitu. Jadi sampai teman-teman kayak gitu. Terus kalau yang dadu tadi itu tetap menghargai berapapun yang keluar kayak gitu, tetap menghargai walaupun satu tadi ya kenapa satu, tapi tetap menghargai yang satu itu, karena yang satu itu akan walaupun dia nilainya kecil gitu, itu akan menambahkan nilai sampai yang tadi itu 250 ya kak ya, itu sangat berharga sekali kan gitu. Jadi seringkali kita sebagai pembimbing itu meremehkan siswa ini apaan sih, dibimbing ini, bimbing itu ya delewer aja jadi anak kayak gitu. Jadi ya perlu kesabaran gitu sih. Oke, tepuk tangan buat yang lain silakan. Ternyata kita dapat banyak pembelajaran dan dari situ sudah langsung bisa mengaplikasikan bagaimana mementori generasi ini. Ya silakan. Hampir sama sih kak dengan teman-teman di belakang. Saya yang menambahkan bagian waktu meniup itu kan. Nah tadi tuh kakak lihat kan, aku tuh 2 kali nggak gol. Itu karena perlakuan yang aku berikan itu timpanya terlalu kencang. Padahal seharusnya kalau dekat itu harusnya kecil-kecil gitu kan. Itu. Waktu cara meniup pun nggak dari atas biar dia bergerak, tapi kita memang harus dari bawah. Gitu. Jadi yang aku pelajari sih ketika kita membimbing seorang AKK ataupun mementoring seorang AKK, memang kita harus memperhatikan perlakuan apa yang harus kita berikan kepada dia. Kita mengenal dia seorang yang umpamanya sanguin atau pragmatik atau bagaimana, ya memang kita harus mengerti kebagian itu, perlakuan yang akan kita berikan kepada mereka. Tidak dengan sembarangan langsung diterbang, akhirnya nggak boleh. Oke, cowok satu lagi, siswa ada nggak? Maksudnya siswa. Oh iya saya. Ini siswa. Gerald. Iya.
Yang lain. Oke, contoh. Mungkin yang jauh itu kita harus lebih menghargai itu juga cermat menghitung apakah waktunya tenaga kita itu membagi waktu KTP. Oke ya, yang boleh itu kita harus tahu hari ini kita sudah tahu kan boleh itu ringan, boleh itu gampang sekali itu bengkok. Kita gimana taktiknya, apakah kita langsung dulu, apakah hanya jadinya kayak berarti ya boleh karena ya lagi apa namanya dia bengkok kita lagi gitu artinya kita di TKP. Kita dapat pembelajaran dari sesuatu yang sederhana ya, bahwa ada banyak kesempatan kita melayani dan kadang-kadang kita mungkin mengharapkan punya ekspektasi lebih terhadap adik-adik yang kita mentori atau yang kita coaching gitu ya. Pada waktu kita punya ekspektasi lebih ternyata lah 1 gitu ya. Pasti kita mengharapkan 6 kan? Kita mengharapkan 5 gitu ya. Ya keluar 1, ada perasaan apa? Kayak ya 1 gitu ya. Padahal 1 itu pun akan menambah nilai. Jadi kadang-kadang kita waktu mementori punya ekspektasi lebih bahwa dia akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi belajar dari tadi permainan itu kita melihat bahwa waktu kita mementori bisa jadi ekspektasi kita gagal. Karena itu bukan ekspektasinya yang penting, bagaimana kesabaran, bagaimana terus ketekunannya, dan berapapun yang muncul itu berharga. Karena itu akan menjumlah sejumlah 250. Dan tadi pada waktu kita meniup, tadi udah belajar bagaimana usaha, kesabaran, juga mesti lihat goalnya di mana. Harus punya tujuan. Seorang yang mementori, seorang kakak KTB mesti tahu mau dibawa kemana ketika saya mementori dia. Teman-teman tahu ketika kalian datang berkunjung kepada adik-adik KTB, kepada calon adik-adik KTB, kepada siswa, ketika kalian datang ke sekolah, tujuannya apa? Oh ya main aja kan? Seorang mentor, seorang PKK dalam setiap aktivitas itu pasti ada goalnya. Meskipun dia sudah tiup ke sana, dia larinya ke sana, tidak apa-apa. Nanti acara informal, tiup ke sana, larinya ke sana, tidak apa-apa, ngikutin. Setiap hal yang kita lakukan punya satu tujuan. Entah itu kunjungan, entah itu ngobrol di sepeda motor, itu ada tujuannya. Sehingga kita gunakan seluruh hidup kita itu menjadi sesuatu yang pembelajaran buat adik-adik yang kita mentori. Maka setiap kalian misalnya ada kesempatan untuk nginep di mana gitu, pasti harus ada satu tujuan. Kenapa saya mau nginep ke tempat dia, ke kos-kosan dia? Kenapa saya mau ngajak dia makan? Itu pasti ada tujuan. Bukan untuk apa? Karena kita tahu kita sedang membagi hidup kita. Kita sedang membagi nilai-nilai yang kita miliki. Kita sedang membangun dia secara holistik. Karena itu penting sekali teman-teman baca buku bukan Secret Search, Secret Companion, buku yang merah. Bagaimana menjadi teman seperjalanan? Karena kita sedang walk alongside, kita sedang berjalan bersama-sama. Kita menjadi teman, tadi nggak dari atas gitu ya, niupnya dari samping. Kita mau jadi teman bagi dia di dalam perjalanan rohani menuju satu tujuan. Yang terakhir tadi, kita sedang merindukan untuk membangun pertumbuhan adik-adik. Pertumbuhan yang diperjuangkan, ada usaha keras, ada kesabaran, ada ketekunan, dan lain sebagainya. Ini mesti holistik. Mungkin yang sekarang kita seringkali SMS, seringkali tanya gimana saat teduhmu, gimana Bible readingmu, gimana kamu udah puasa belum, itu ya. Memang itu basicnya. Tapi kita lupa pertanyaan-pertanyaan mentoring, pertanyaan-pertanyaan coaching nggak cukup cuma di masa
masalah rohani. Bagaimana karakter dia? Bagaimana skill dan pengetahuan dia? Dia mau sekolah ke luar negeri ini, maka seorang mentor akan menolong dia. Ayo belajar bahasa Inggris. Ini siapa? Suferi ini punya mimpi bisa sekolah ke luar negeri. Tapi bahasa Inggrisnya masih nol bodol, makanya ayo les, ayo ini, ayo semangat. Sudah belajar lagu apa? Kamu sudah hafal apa? Setiap kali pertemuan saya tanya vocabnya gitu ya. Lagu apa yang bisa gitu. Jadi kita merindukan memperjuangkan pertumbuhan yang holistik, bukan hanya saat teduhmu, bukan hanya Bible readingmu, tapi seluruh hidup dia, keseluruhan. Bagaimana skill pengetahuannya, bagaimana mimpi-mimpinya, bagaimana karakternya, keluarganya, adik atau kakaknya, sehingga dia menjadi teman seperjalanan yang utuh. Oh, kakak itu suka sama aku kalau saat teduhku rutin. Kakak itu suka sama aku kalau HP detekku nggak jeblok. Cuma itu aja. Yang lain nggak penting bagi kakak itu, kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita menjadi teman sahabat seluruh hidup, bukan sekedar aktivitas rohani. Ini yang perlu diperjuangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita nggak cukup mandek sampai di saat teduh, di Bible reading. Dan seorang mentor, seorang coach yang baik itu punya pertanyaan-pertanyaan yang cek, punya pertanyaan-pertanyaan yang nancep, punya pertanyaan-pertanyaan yang menohok, yang membuat adiknya berpikir, membuat adiknya merenung, iya ya, kok begini ya, kok begitu ya. Saya punya seorang mentor, saya jarang ketemu dia, ketemu setahun sekali. Kalau acara-acara momen internasional atau acara momen-momen yang kita ngundang dia. Tapi 1-2 pertanyaan dia membuat saya plakep-plakep, membuat saya langsung meneteskan air mata. Karena pertanyaan itu menunjukkan saya seperti cermin gitu. Saya langsung runtuh dalam artian saya cuma langsung tidak bisa jawab, karena saya tahu pertanyaan itu bagian yang menusuk hidup saya. Seorang mentor yang rohani, mentor yang mendoakan, mentor yang menguatkan, itu pertanyaannya 1-2 kalimat itu bikin kita tidak bisa tidur. Pertanyaannya masing-masing, karena itu sesuai dengan apa yang sedang dialami atau sedang dihadapi oleh orang tua. Nah, untuk bisa sampai pada tahap itu, kita perlu banyak berdoa buat adik-adik kita, karena dia yang menggumuli. Kakak-kakak mentor kita, kakak-kakak orang itu yang mendoakan kita, yang punya catatan doa buat kita, yang punya mimpi-mimpi buat kita. Gitu. Paulus adalah seorang mentor dan coach bagi Timotius. Paulus hadir dalam hidup Timotius itu mulai dari pertobatannya sampai dia kemudian diutus untuk menjadi gembala hamba Tuhan bagi jemaat Efesus. Paulus yang bimbing Timotius mengenal Kristus ketika Timotius ada di Listra dalam perjalanan misi yang pertama. Paulus juga yang memberikan kesempatan Timotius untuk ikut serta dalam perjalanan misi. Jadi bukan hanya diajar, dikenalkan kepada Kristus, tapi diajak melayani dalam perjalanan misi yang kedua, pada kunjungannya yang ke Listra yang kedua. Seorang yang bukan hanya ini, tapi juga kasih kepercayaan. Bukan hanya menolong sampai dia bertumbuh, tapi kasih kepercayaan untuk melayani. Dan Paulus memperhatikan pelayanan Timotius. Salah satu contoh ya, demi efektifnya pelayanan Timotius, dia disuruh untuk bersunat. Padahal dia adalah campuran Yahudi dan Yunani. Papa dari Paulus itu orang Yunani, bukan Yahudi.
Sehingga tidak masalah sih, tidak disunat, tidak masalah. Tetapi karena Timotius itu melayani jemaat yang juga orang-orang Yahudi, maka memberikan masukan, Paulus memberikan masukan, kamu bersunat supaya bisa diterima oleh jemaat-jemaat Yahudi. Itu salah satu contoh. Bukan hanya itu, Paulus juga memperhatikan kesehatan Timotius. Ayo kamu minum tiap hari anggur 1 sendok atau 1 ini gitu ya, 1 sloki. Karena Timotius itu sakit-sakitan, lemah, mahnya itu tidak baik. Maka sampai Paulus itu memperhatikan detail hidup dari Timotius. Paulus itu seorang yang minder. Tetapi kenapa? Timotius orang yang minder. Tetapi kenapa Paulus memberikan kesempatan buat Timotius melayani jemaat besar di Efesus? Karena didampingi, dimentori dari jauh, di coach, dilatih. Kalau begini harus menghadapi bagaimana menghadapi masalah ini harus bagaimana. Di dalam surat-suratnya, kalau kalian baca surat 1 Timotius, 2 Timotius, itu bagian dari coach dan coaching dan mentoring Paulus kepada Timotius, supaya Timotius itu siap. Saudara, kalau mau belajar bagaimana menjadi seorang coach dan mentor yang baik, belajar dari Paulus. Paulus mengcoach Timotius sampai akhirnya orang yang tidak punya apa-apa, orang yang disepelekan gitu ya, sakit-sakitan, minder, inferior, bisa menjadi pemimpin besar yang memimpin jemaat besar. Itu kalau saya lihat hebatnya Paulus, mendorong dari jauh. Dan dorongnya dari mana? Dari penjara. Mendorongnya dari penjara. Timotius lewat surat-suratnya kepada Timotius didorong untuk disemangati. Paulus ketika dalam kondisi yang hampir mati di surat 2 Timotius, di dalam penjara yang paling bawah, tempat gelap, dia terbelenggu, dia masih bisa mengcoach, dia masih bisa mementori Timotius demikian rupa. Untuk ini loh, kondisi zaman seperti ini, kamu harus siap, kamu harus tangguh. Yang kemarin dibicarakan Kak Maria, itu Paulus sedang berbicara tentang kondisi zaman yang dihadapi oleh Timotius di luar gereja, di kota Efesus yang sulit itu. Banyak orang matre, cinta diri dan lain sebagainya. Tetapi kamu harus begini, kamu harus begitu. Dari jauh, dari penjara, lagi sedang menghadapi kematian, tapi dia tidak pikir dirinya seorang mentor, seorang coach yang baik, tidak pernah berpikir tentang pergumulan pribadinya. Pergumulan pribadinya tidak menjadi batu sandungan atau menjadi alasan untuk tidak mengcoach, tidak mementori. Tidak. Dia mau mati nih, masih sempat-sempatnya mementori. Kita patah hati sedikit. Ini enggak sedikit ya, patah hati itu pasti banyak. Patah hati terus adik-adik KTP-nya dilupakan, adik-adiknya ujian nggak disupport, nggak didoakan. Ini Paulus mau mati nih, tapi masih sungguh-sungguh kasih surat terakhir untuk mementori Timotius. Seorang mentor yang baik, seorang coach yang baik, tidak memikirkan dirinya sendiri. Oke, tiap kita punya pergumulan, pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, pergumulan studi, pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan teman hidup, relasi, dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak menggiring generasi ini menuju gawang yang Tuhan izinkan. Tidak membuat kita berhenti untuk mendorong adik-adik kita untuk sampai berjuang sampai titik akhir, bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi ini bicara tentang kita. Kalau kita mau jadi coach dan mentor yang baik, maka kita perlu belajar dari seorang Paulus. Rela. Ini
dalam perjalanan misi kedua, bawa traveling. Meskipun ini masih bau kencur, diajari untuk mulai latihan penginjilan ke kota-kota lain, latihan melayani ke daerah-daerah lain. Dulu ketika saya ada kesempatan untuk traveling, saya selalu bawa adik-adik TPS. Walaupun untuk itu saya harus keluar kocek, gitu ya. Sekarang belum ada kesempatan, jadi maksudnya dulu pasti giliran ya, mulai dari Kak Moni, Kak Dina, Kak Yogi, terus Kak Richard, saya bawa ke Lombok untuk traveling di sana. Mereka di sana ngapain? Lihat saya saja nggak ngapa-ngapain. Lihat saya ikut makan, ikut ke pantai, ikut rekreasi, enak gitu ya. Tapi pulang mereka berpikir, akhirnya Kak Yogi jadi. Saya nggak bermaksud untuk apa, tetapi saya memang mengajak mereka jalan dan melihat ladang. Dan itu banyak membuat mereka belajar melihat di daerah-daerah lain itu banyak orang-orang yang membutuhkan seorang kakak-kakak rohani. Saudara-saudara, maukah kita menjadi mentor dan coach bagi adik-adik generasi sekarang? Next. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Ini 2 Timotius 2 ayat 21. 1, 2, 3. Jika seorang menjadikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, mungkin kita bukan orang yang IP-nya itu 4,5 gitu ya, yang rankingnya 1 di sekolah gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya untuk sesuatu yang mulia, untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, dunia berpikir bahwa orang yang dipekerjakan itu pasti yang IP-nya bagus, yang punya kapasitasnya memang. Tetapi Tuhan kadang-kadang pakainya itu yang bleset daripada itu gitu ya. Tuhan kadang-kadang pakainya orang yang dipandang hina sama keluarga, dipandang disepelekan sama keluarga, atau orang-orang yang IP-nya bukan yang bagus-bagus. Bukan berarti untuk yang terbaik kita nggak berikan untuk Tuhan yang best ya, enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana, kayak model Simon Petrus, nelayan gitu, Yakobus. Orang-orang kunci itu orang-orang sederhana. Mari kita menyucikan diri kita, dengan firman, dengan ketaatan kita. Hidup kita jaga. Karena Tuhan pakai engkau untuk pekerjaan mulia. Kuduskan pikiranmu, kuduskan hati, kuduskan tindakanmu. Tuhan akan pakai engkau. Jika kita tidak kudus, kita sulit untuk dipercayakan. Ada banyak panti asuhan. Orang-orang yang kondisinya tidak punya papa mama, hanya ada mentor di panti asuhan, tapi tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya apa? Satu panti asuhan bisa sodomi sana sini. Sungguh ketika kita dipercayakan pelayanan ini, kita tidak jaga kekudusan, kita pikirannya bisa macam-macam. Nanti mungkin kita melayani adik-adik yang KTP di satu sekolah itu mungkin bukan cowok-cowok, tapi cowok cewek. Nah, ini cantik-cantik nih. Wah, sudah ada keinginan, ada kemauan, nggak apa-apa, tunggu sampai dia
kuliahnya lulus. Loh, banyak loh, staf-staf itu yang dapat adik KTP-nya sendiri gitu. Tapi ya sudah setelah sekian lama enggak. Kalau kita nggak dikuduskan nanti waktu ini motivasinya macam-macam. Sekarang ini ada banyak kasus homoseksual. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Di Indonesia banyak. Kalau kita tidak dikuduskan, tidak menyucikan diri, maka mungkin, oh iya saya mau bikin KTP, nggak bisa macam-macam. Ada ini kasusnya banyak. Ada adik KTP-nya sendiri. Dan ini menjadi doa kami. Ada satu daerah tertentu itu banyak sekali kasus-kasus homoseksual. Orientasi ya, maksudnya berorientasi. Dan itu kan harus dipimpin. Mari kita menyucikan diri. Gimana kita bisa membawa generasi ini kepada, kalau kita tidak suci, tidak kudus, jaga terus. Karena itu di dalam KTP kalian, jujurlah kepada kakak-kakak KTP kalian, supaya kalian bertumbuh di dalam pikiran ini, pertumbuhan pikiran yang bersih. Jangan ngomongnya diskusi Alkitab terus, ya boleh, memang harus. Tapi dosa-dosa yang nggak bisa diselesaikan, ngomong di kakak KTP, di teman-teman, supaya apa? Berbagi bersama-sama, berjuang sama-sama di dalam KTP itu. Keinginanmu mungkin untuk pornografi, keinginanmu untuk masturbasi, supaya apa? Di kelompok KTP itu benar-benar belajar. Kakak KTP-mu akan meng-coach, mementori kalian. Kalau tidak jaga kekudusan, jangan harap kita menjadi alat perabot yang dipakai Tuhan. Jangan harap. Kalau mau meng-coach, mau mementori, jaga kekudusan. Mentor saya tadi, saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya bisa baca tapi sulit untuk berkomunikasi. Mentor saya bisanya bahasa Inggris. Jadi kami ya taksan-taksanan gitu. Tapi ada bagian yang dia bisa sedikit gitu ya. Tapi kenapa pertanyaan-pertanyaan sederhana dia itu menusuk saya? Karena dia hidupnya itu betul-betul di hadapan Tuhan itu mendoakan saya. Setiap kali saya ketemu pasti saya sudah nggak kuat. Kenapa? Saya dikoreksi habis-habisan hanya dengan 1-2 pertanyaan. Seorang mentor yang baik berdoa buat adik-adiknya. Kehidupan rohaninya membuat hidupnya itu bagaikan Allah hadir. Dia datang itu seperti Allah hadir, mengoreksi hidup saya. Dan saya berterima kasih. Ketemunya jarang, karena kalau ada event internasional baru saya ikut ketemu dia baru. Tapi saya bersyukur untuk bagian itu. Dan berharap teman-teman ini bisa menjadi mentor buat adik-adik siswa, menggiring mereka. Karena itu mari jaga kekudusan. Saya juga belajar untuk menjadi mentor yang baik. Ya, silakan. Tadi kan di posisi itu kan ada bahasan di tadi itu kan banyak juga relevan ke generasi yang sekarang relevan. Terus barusan ini tadi kan saya juga harus miskin itu harus perhatikan juga skill terus dan lain-lain selain lainnya. Nah, terus seandainya juga diperhatikan itu terus nanti jadinya malah melebar semakin jauh padahal diperkatakan harus punya guru malah mereka kurikulumnya adalah kurikulum Tuhan ya, kita punya kurikulum yang memang ada bahan yang harus dibahas. Tetapi kalau adik-adik kita saat itu sedang bergumul sesuatu,
Kita harus punya kepekaan. Punya kepekaan rohani. Mau bahas ini atau menyelesaikan dulu. Bisa jadi dalam KTP kita bahas itu. Tapi dalam pertemuan pribadi kita bahas apa yang menjadi pergumulan dia. Jadi kurikulum yang sudah ada bukan berarti dihapus. Bukan berarti kita cuma bicara yang relevan, yang up to date yang sekarang. Udah, itu tetap ada. Bisa dimasukkan, diselipi menjadi bahan pembicaraan. Tetap kita, misalnya pelajaran tentang jaminan, itu tetap dibahas dia supaya dia punya keyakinan keselamatan yang utuh. Misalnya kemudian bicara tentang HPDT, gimana dia bisa rajin saat teduh, disiplin, tetap kita lakukan. Tapi misalnya dalam satu momen dia punya pergumulan, papa mamanya sedang bertengkar, dia tidak bisa. Apakah kita tetap mau lanjut tuh bahan itu tuh? Seorang yang peka dengan pimpinan Tuhan, Tuhan akan arahkan. Oke, saat ini kita selesai dulu bahannya, kecuali bahan itu bisa diselipkan untuk masuk ke pembicaraan soal tentang pergumulan keluarga. Jadi butuh kepekaan rohani, butuh melihat dengan tajam apa yang sedang dihadapi. Kurikulum tidak diubah sama sekali. Dan gimana kalau melebar? Nah, kurikulumnya adalah seluruh hidup kan. Jadi mungkin hari itu KTB-nya bahas tentang ada LLPI bab 10 atau bab 12 misalnya. Pertemuan informalnya pas kita jalan-jalan atau pas main futsal, pembicaraannya bahas materi yang lain yang memang berkaitan. Jadi bukan cuma dalam pertemuan KTB saja gitu ya. Kurikulumnya ada seluruh hidup kita. Mungkin lewat SMS, gimana masalah papa mama sudah selesai belum? Apa yang bisa saya doakan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dalam pertemuan KTB tentunya mesti ada satu fokus pembicaraan. Tidak bisa melebar. Tetapi kan sebagai kakak KTB tahu nanti akan masuk di bagian itu. Oh dia skillnya apa? Oh di MC dia belum mantap. Saya mesti ajari dia di coach. Dia mesti latihan MC di persekutuan di sekolahnya atau di SF atau di persekutuan TPS. Nah itu nggak harus dihabiskan selesai saat itu juga. Karena itu nanti ada lanjutannya, saya mungkin lebih jelaskan nanti supaya bisa lebih terstruktur ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Mari kita perhatikan. Ya. Melihat dengan ketajaman. Pada waktu kita mementori dan mengcoach, kita mesti tajam melihat adik-adik yang kita layani itu seperti apa. Perlu ketajaman, perlu penglihatan, entah itu penglihatan rohani, penglihatan secara batiniah. Tadi seperti waktu kita meniup ini, teman-teman kalau kalian nggak tajam melihat di mana goalnya, di mana gawangnya gitu ya, kalian akan niup asal niup. Tapi kan awal pertama kita langsung lihat, tujuan pertama lihat, oh gawangnya di sana, saya baru meniup. Having good eyesight, perlu punya penglihatan yang baik, melihat tiap individu, mereka ada di mana, their place, their pace, gitu. Langkah mereka ada di mana, space mereka ada di mana, potensi mereka ada di mana. Kita lihat adik-adik calon adik KTB kita atau adik KTB kita sendiri, dia potensi di mana? Oh, potensinya nih dia nih bisnis nih, potensi dia bisnis. Maka gimana saya menolong dia untuk pembicaraan saya, mendorong dia untuk punya pemikiran bisnis misalnya. Oh, ini punya satu adik ini dia punya kondisi dia sedang trouble hatinya dengan papanya. Kalau ini tidak ditolong, kita terus KTB bahan ini terus lanjut. Sementara dia punya kebencian terhadap papa yang nggak selesai, ini akan membuat pertumbuhannya akan terhambat. Jadi sembari kita jalan dengan kurikulum yang ada, kita menolong bagaimana belajar mengasihi, bagaimana belajar mengampuni papanya sambil jalan, tapi melihat teman-teman.
Punya nggak penglihatan seperti itu? Jadi bukan hanya saat teduhnya jalan, dia pelajarannya seperti apa, tidak, tapi lihat seluruh hidup. Tangkap semangat mereka, menangkap semangat mereka, passion mereka ada di mana? Passion adik saya ini saya ada di multimedia. Oh, kalau begitu dia ini kesukaannya di sini, berarti mesti diarahkan bagaimana. Oh, passion dia ada di ini sosial, gitu ya, hubungan sosial atau bicara soal kegiatan sosial dia suka sekali. Berarti saya mesti bagaimana mengarahkan. Tangkap semangat dan passion itu, miliki kemampuan untuk melihat kemana mereka akan pergi. Maksudnya impian mereka, tujuan mereka, sehingga kita menggiring mereka itu berdasarkan bukan kemauan kita. Oh, saya mau dia jadi begini, maka saya tiupnya, ya pokoknya sesuai dengan keinginan saya. Tapi kalau tahu, oh dia jalan, udah saya arahkan ke sana tapi jalannya ke sini, ya udah saya ikuti ke sana, ya seperti tadi ya, ikuti tiup sana, dia jalan sini, saya ikuti sana, tapi tetap ditiup, tetap diarahkan, tetap dimentori. Bisa jadi dia salah jalan, bisa jadi dia salah langkah, tapi kita tetap mengupayakan. Jadi punya kemampuan melihat kemana mereka pergi. Oke, coba ingat perjalanan hidup kalian. Ingat orang-orang yang mendorongmu untuk menuju level yang paling tinggi, yang lebih tinggi lagi. Ingat-ingat seseorang yang memberikan inspirasi dalam hidup kalian. Menjadi guru, menjadi korektor, suka mengoreksi, suka mengkritik mungkin ya. Orang yang menakutkan, yang membuat kalian scary gitu ya, takut. Tapi justru orang itu membuat kita melangkah. Siapa dia? Pikirkan beberapa detik. And then sharingkan siapa itu kepada orang yang bukan sekotamu. Kecuali orang kotanya sudah habis baru, yang bukan sama-sama TPS gitu ya. Oke, sekarang coba Onil ceritakan apa yang temanmu mendapat inspirasi dari siapa dan kenapa. Kasih mic Pak. Gak usah. Males. Oke. Gak usah lama-lama. Ayo. Gak usah sebut nama, gak apa-apa, tapi siapa dia. Temannya seperti dalam sharing itu orang yang inspirator bagi dia itu guru bahasa Indonesia ketika sekolah. Jadi katanya tadi dia orangnya menakutkan tapi berikan motivasi juga. Meli, bisa ganti aja. Kalau Kang Osnil, aku nggak tahu namanya siapa, tapi dia drummer apa Indonesian Idol dulu. Oh, tahu. Eja Sumantri. Kok beda sih? Terus dia katanya orangnya humble. Iya, Twitternya loh. Buat Kang Osnil terinspirasi dari dia. Terus kalau orang-orang dalam kehidupan Kang Osnil pribadi sehari-hari itu opanya. Orang yang lain perhatikan. Seorangnya ada di kampusnya. Sudah mulai jatuh cinta. Orang yang membuat dia terinspirasi adalah kakak-kakaknya sih. Dia kemarin kan sekarang
karakter yang begitu rupa begitu apa ya? Oke, silakan terasi. Ya. Generasi ini generasi yang banyak bertanya. Generasi ini adalah generasi yang banyak kecewa. Kita perlu ketika mengarahkan generasi yang rentan ini, mengarahkan kepada gawang. Bisa jadi sebelum sampai gawang dia natap pecah jadi. Gimana caranya kita mengawal generasi ini yang rentan? Kalau diarahkan dia mungkin tersinggung, kalau diingatkan dia merasa kecewa dan lain sebagainya, rentan sekali. Ada bahaya dari kesan dan kemasan. Generasi ini sedang terus-menerus mencoba membungkus dirinya dengan kemasan-kemasan. Kelihatannya pinter, kelihatannya IP-nya tinggi, tapi dia rentan. Dia punya mimpi-mimpi dan ekspektasi. Kita perlu menolong dia untuk membawa mimpinya ke arah Kristus. Bahaya dari bekas luka. Hati-hati, karena generasi ini mudah retak. Dia mudah kepercayaan dirinya hilang, mungkin masa-masa kecilnya kurang kasih sayang, atau bisa juga ada kekecewaan melihat figur papa mama yang tidak lengkap. Dia mudah luka. Hati-hati pada waktu kita mau mengarahkan generasi ini. Waktu mementori, maksud kita mau mementori tapi mungkin dengan perkataan yang agak berbeda, agak keras. Dia bisa tersinggung dan akhirnya aku keluar dari KTP. Ini sering terjadi. Maksud kakaknya ini mau mementori dia supaya jalan, tapi mungkin karena terlalu keras gitu ya, gak siap, gak tahan, retak duluan, gak jadi deh gitu. Ketika dia berhasil pun kita mendorong dia, hati-hati untuk dia bisa kemudian menjadi egois. Perlu belajar, perlu hati-hati. Gak mudah dalam pelayanan siswa mahasiswa ini, gak mudah sekali. Berapa banyak orang yang kecewa terhadap kakak-kakak rohaninya. Ada berapa banyak orang yang kecewa? Banyak. Walaupun mungkin bukan bermaksud untuk itu, tetapi tetap dipahami yang salah. Ini bisa terjadi nanti ketika kita mementori dan mengcoach generasi milenial ini. Tapi nggak perlu khawatir, sama seperti kesempatan Dadu tadi. Walaupun mungkin munculnya satu, pengennya 6, munculnya satu, nggak apa-apa, terus dilempar terus. Ambil kesempatan untuk melayani dia, kesempatan untuk menyentuh dia, kesempatan untuk bersama-sama dia, menggandeng dia. Saya seringkali cerita ini. Saya punya adik KTP di SMP, baru ketemu 10 tahun kemudian setelah kerja. Dulu dia nakal sekali, cewek nih, nakal, suka ke, walaupun udah KTP ya, tapi namanya anak-anak, pergaulan itu penting, maka dia suka ke klub gitu ya, maksudnya suka ke night club dan lain sebagainya. Saya punya adik KTP kayak gitu. Tapi 10 tahun kemudian ketemu, dan dia minta ampun sama saya. Ya, saya rangkul lagi, minta maaf kakak, saya sudah jatuh, saya sudah begini begitu, saya dulu nakal dan sebagainya. Saya terima, saya dengar dia, saya peluk dia, KTP lagi. Sampai kemudian dia menjadi mentor bagi orang-orang yang punya pergumulan yang sama dengan dia. Dia menolong teman yang lain yang juga gagal. Saya nggak bisa nolong, dia yang tolong. Karena saya sudah merasa kecewa duluan, saya sudah merasa mabuk duluan melihat kejatuhan dia. Adik KTP saya yang pernah gagal dulu itu, dia yang menolong adik KTP yang lain, menolong dia. Saya nggak bisa cerita di sini, kasusnya berat. Tetapi orang yang pernah gagal dan dipulihkan, dia bisa menolong orang lain.
efektif sekali. Karena saya nggak pernah ngalami hal itu, dia pernah ngalaminya. Pada waktu menolong efektif sekali, efektif sekali. Maka kami berkolaborasi. Saya tolong dalam bagian yang saya mampu, dia tolong bagian yang memang dia punya pengalaman itu. Teman-teman, gak apa-apa, kita mungkin pernah gagal, dan adik-adik kita nantinya mungkin juga akan gagal, tapi kita bisa menjadi kakak yang baik buat mereka. Dan ketika gagal, gimana? Kalau adik kita yang akan kita layani nanti gagal, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kita sudah coach dia, kita sudah mentori dia, kita sudah tiup sana, tiup sini, tetap gak masuk gol, tetap gak masuk gawang. Kita sudah keras. Apa yang kita lakukan? Mari kita lihat video yang satu ini. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Stormy seas, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tapi dia sanggup menyelesaikan pertandingan itu sampai selesai. Generasi ini butuh mentor-mentor dan coach yang mendampingi adik-adiknya sampai garis akhir dalam area hidup mereka. Seorang yang menopang bahu kita, menopang bahu mereka untuk terus meneruskan perjalanan.